Kalau orang mau kaya, bacalah syahadat sudahnya sholat, ya, maghrib, isya, cek bacana. Subuh oge 2 rakaat, bacakeun syahadat Jawa. Syahadat Jawa iman jati, lulunguhan pulo nyawa, inten-inten iman uca, iman ering iman Allah, iman sadatining Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Saljad Channel. Dan di video kali ini saya akan menemui salah seorang warga yang katanya beliau itu sudah melanglang buana, sudah berkeliling ke tempat-tempat pesugihan. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat di Saljad Channel. Oke teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tepatnya sedang berada di Kabupaten Sumedang. Dan tepatnya lagi saya sedang silaturahmi di kediamannya Abah Lili. Yang dimana Abah Lili ini memiliki cerita yang sangat begitu menarik. Dan tentunya teman-teman juga pasti bakalan penasaran dengan konten kami pada kali ini. Nah jadi Abah Lili katanya pada zaman dahulunya konon mempunyai cerita. Jadi beliau ini pernah mendatangi tempat pesugihan, yaitu 40 tempat pesugihan di Majalengka. Mungkin tentunya di Gunung Ciremai ya teman-teman. Gunung Ciremai ini sangat begitu horor sekali karena dihuni oleh sosok Nyai atau Nini Pelet, betul Bah? Dan mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi, mungkin kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Abah Lili. Mungkin boleh dijelaskan Bah agar penonton tidak penasaran. Monggo. Abah Lili mau cerita ke semua orang, jangan percaya musyrik. Enggak Bah, maksudnya awal mulanya kenapa Abahku bisa terjerumus ke dunia hitam atau lembah hitam seperti itu? Awal mulanya bagaimana tadinya? Dulunya mau banyak uang, Pengen banyak uang. jadi bapak Lili teh diambil orang sampai musyrik gitu. Diambil. Semuanya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga udah ke pengalaman. Tah sekarang mah sama adik-adik jangan ngikutin Abah. Itu jadi harus percaya ke Allah. Itu awal mulanya Abah melalang buana ke lembah hitam seperti itu di daerah mana pertamanya? Kan katanya ada 40 lokasi yang dimana 40 lokasi tersebut itu dijadikan tempat ritual untuk tempat pesugihan apa. Nah yang saya pertanyakan, awal mulanya Abah melakoni atau menjalani ritual tersebut di daerah mana sampai yang 40 kali tersebut? Mungkin gini Bah, maksud teman saya. Jadi Abah itu kan awalnya pengen kaya raya ya Bah. Nah Abah itu tertariknya apakah teman Abah yang ngajak, apa misalkan ada yang menarik energi, atau misalkan ada yang ngajak, ayo kita pesugihan, saya udah berhasil, atau gimana Bah awalnya itu? Terus yang pertama kali Abah kunjungi itu daerah mana? Yang Abah mah daerah Banten dulu, Banten Serang. Oh, pertama berarti tujuan utamanya ke Banten. Ke Banten dulu. Ya sekarang mah udah nggak, Lupa. Iya. Udah lupa lagi. Bantennya daerah mana itu Bang? Banten Serang. Serang Banten. Jadi kuncena Pak Kanyut. Pak Kanjut. Pak Kanyut. Saya nggak berani. Namanya Kanjut. Oh iya, kuncena Pak Kanyut. Waduh. Waktu dulu itu istrinya Jorok ya juga namanya. punya 4, Istrinya? satu rumah. Oh, satu rumah istrinya 4. Saya percaya itu ke orang gitu. Dan saya mau banyak uang. Nah itu Abah pertama kali dapat informasi Bapak mesti ke Banten dari teman apa gimana Pak? Pokoknya Abah mah di mana ada berita Oh, didatangi. sengaja Abah nyari. Jadi Abah yang nyari.
Mm. Asal dikasih tahu Mm. biar di Selawi Jawa Tengah juga dihubungi ke Bapak. Mm. Ke Selawi juga berarti Abah pernah ke sana? Pernah Di Gunung Kawi atau di Jawa Tengah Gunung teh Slamet? di Mahtami Daryuni Mm. yang sudah nggak ada. Ya udah itu bah yang pengalaman di Banten dulu bah, gimana itu ritualnya seperti apa, terus berhasil enggak gitu. Nggak berhasil semua juga. Itu yang dilakukan ritual di Banten seperti apa bah? Seperti di Banten itu ya harus ke situ cina, katanya. Mandi di situ. Jadi Bapak Lili itu ngikut aja kuncen di sana. Kalau mau banyak uang cina udah aja masuk ke situ. Jadi saya merasakan 1 hari ngadayung ngedayung perahu. Berjalan-jalan sama anak kuncen. Itu dia yang ngantarnya, anak kuncen. Kalau Pak Kanyutnya cuma gini katanya, mau apa datang ke sini, mau banyak uang. Ya udah cina di sini aja di Banten. Jadi datang di Banten, di Selawi, Jawa Tengah, di Surabaya, Mojokerto, gak berhasil semua. Cuma sekarang saya ingat-ingat saya, aduh aing gagal. Itu kalau di Banten itu pesugihan apa bah kalau boleh tahu? Kalau dulu mah kalau ke Mahtami mah jadi uang itu pulang dari sana banyak. Oh, cukup mandi di situ, pulang ke rumah uang jadi banyak. Banyak. Keliling ke situ, ke makam. Oh, Saya percayanya makam itu sampai goyang gini. waduh. Waduh percaya kita di Selawi Jawa Tengah dulu. Makam goyang sendiri. Goyang Serang sendiri. Banten. Jadi Abah Lili teh percaya nanti banyak ya bisa obah jagat gitu. Nah, dadamal kabaya cingoreng sadaya noge gagal. Gagal. Nah, berarti pas Abah melakukan ritual itu berarti harus mandi di situ tersebut. Di situ mandi Heeh. di Selawi ini dan Sebentar, Mbak, kita fokus kepada Banten dulu ya. Nah. Nah, itu Abah di situ disuruh mandi. Nah, terus pas Abah mandi, adakah sosok bidadari atau siluman ular yang mendatangi Abah untuk ngasih kekayaan tersebut atau tidak ada penampakan sama sekali? ya kaca kuncen di sana udah Pak Lili sekarang mah harus masuk gua dulu. Nah, gitu. Jadi saya masuk gua nepikeun ka nah eta menyan juga bertubuh-tubuh di sana udah dipakai sama itu. Jadi saya percaya sekarang semua pemunjungan itu nggak ada artinya. Hanya Tuhan yang Maha Esa, kita harus tobat. Allahu Akbar. Nah, gini Pak, mungkin saya sama rekan-rekan tertarik sama satu pesugihan yang konon katanya Abah itu pernah menikah dengan siluman Ipri atau wanita cantik berwujud ular. Nah, Bah, itu Abah mungkin bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Abah menikahi ratu ular yang bisa bikin kekayaan, Bah. Ya waktu ke itu Majalaka dulu ya. Jadi harus ada punya ayam semua hitam dilaksanakan sama kita sampai jadi Majalengka itu beli harus ada pokoknya alat-alat kesugihannya semua itu motor satu habis Pakai biaya. gaya kita. Berarti kalau
Abah dulu kalau pengen pesugihan Ipri mesti nyediain ayam hitam, terus apa lagi, Bah? Iya, ayam hitam Alatnya itu apa aja? kan eh, kuncen itu nanyain ke saya mau apa yang dikawin. Namanya Purwasari jeung Purwararang. Oh. Kita milih Purwasari. Waktu itu saya sama kuncen ke Walungan di bengker kita. Iya. Jangan melihat tuh sampai dulu mah poeh rarang. Jadi wujudnya nggak ketinggalan sama palilinya, tapi ada buktinya sampai ini semua diikat sama ular. Oh, Abah diikat sama ular. Diikat sama ular semua. Dililit ya, Bah, ya. Jadi cenah kuncen harus bilang Abah Lili kalau mau kaya. Nya waktu ada ular sampai membeli badan kita, ya kita udah aja kata kuncen itu harus bilang. Jadi bapak saya munajat, hoyong atau Bayang banyak uang. hayang banyak. Pada saat dililit ular berarti. Dililit ular itu lama kan, Hmm. di tengah walungan itu Berapa ada jam? batu. Berapa jam itu, Pak? Wah paling enggak 2 jaman. 2 jam di sungai dililit ular lama. Iya di sungai itu sampai kita itu diisi sama ular semua. Tapi nggak gigit, Bah? Hah? Nggak gigit ularnya? Enggak. Oh, atuh gigit mah bener Abah geus oboh. Ngesan gitunya, Bang. Ular apa itu, Pak, kalau boleh tahu? Nggak tahu dah ini ditutup. Berarti mata Abah ditutup, badan dililit ular. Semua Oh. sampai sini. Oh, ini juga matanya kena Iya, kan. lilitan ular. Kata kuncen cenah awas hati-hati cenah. Ini sampai gini jangan meluarkan larangan kita. Sampai aduh jeung aing maksud saya mau dimakan mau apa gitu. Kata kuncen itu ular yang datang. Tetapi mulai datang mah gampang pan melilit badan kita. Ke leher dulu gitu ya. Tapi kalau mau keluar no, wah sampai paru, kos paru, segini seperti paru gitu. Kasar gitu ya. Pasal jadi perobot pakaian bapak. Nah, di Majalengka mah bubuhan bapak teh wani itu teh bapak kita orang Majalengka. Itu wujud ularnya besar segede apa, Bang? Ya nggak kelihat kata bapak. Cuma perasaan bapak nggak seperti ini mah ada. Oh, sebesar paha, Bah gitu ya. Yang disebutkan ku bapak misalnya membohong ya. Iya. Kan ada bukti kita. Melanjut yang tadi, Bah, itu buktinya gimana, Bah? Pada saat Habis mandi. diikat sama ular dan ditutup matanya gitu. Itu nggak bukti semua. Jadi gagal bapak itu melakukan itu. Biaya bapak sampai ratusan juta sekarang mubah. Sebelum, nah tadi kan Abah dililit ular, ditutup matanya selama 2 jam dan berendam di sungai. Nah, akhirnya itu bagaimana, Bah? Apakah tiba-tiba hilang semuanya atau kenapa? Semuanya gak datang ke bapak. Kan bapak itu sudah disediakan di rumah. Uang gitu. Wadahnya aja. Katanya wadah. Oh. Uang. Tapi buktinya gagal semua. Kenapa gagal, Bah? Apakah ada aturan yang dilanggar atau bagaimana? Ya dilanggar. Apa yang dilanggar, Pak? Dilanggar itu jangan musyrik kita. Oh, Harus taat sama Allah kalau mau bengar. jadi gagal itu pada saat Abah sedang melakukan ritual, ada
semacam perintah untuk tidak syirik atau menduakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya waktu itu saya segala rupa bilang nggak percaya sama Uyut saya. Oh. Jadi mungkin gini Kang, biar Kalau Uyut itu kari milih dua papasangan, lamun hayang bengar ka jurik, lamun hayang mahi kau. jadi gini mungkin saya luruskan ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi diurut dari awal ya. Jadi Abah Lili ini kan datang pertama ke pesugihan ular ya. Beliau kata kuncinya disuruh menyiapkan alat-alat dari mulai ayam hitam, mungkin kalau di rumah kamar ya Bah ya, kamar sama wadah untuk menyiapkan uang. Nah terus Abah Lili sama kuncian diarahin untuk mandi di sungai, tapi matanya ditutup. Dan saat mandi itu Abah Lili dililit ular. Nah setelah mungkin Abah Lili beres ritual, kata kunciannya milih. Kalau istilahnya gini, kalau mau logout sekalian, jangan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan menjalankan ritual pesugihan masih ingat sama ular, kayak pengalaman Abah Tarma, ini mungkin pesugihannya gagal. Jadi mungkin kalau ingin kaya, mungkin kata kunciannya harus keluar out of the box gitulah, atau gimana tuh bahasanya, logout lah gitu. Murtad. Mungkin berat. Cuman mungkin Abah Lili ini di hatinya masih ada keimanan ya Bah ya, masih percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu faktor pesugihan gagal salah satunya. Tapi yang mungkin yang paling pokok pesugihan itu mungkin nggak ada ya Bah ya, gagal semua. Nah itu mungkin seperti itu kalau diluruskan gitu. Nah mungkin sampai saat ini Abah tidak percaya bahwa pesugihan itu emang benar-benar tidak ada ya Bah ya. Tidak ada. Pada intinya tipu daya muslihat ya. Tipu semua yang dilakukan oleh iblis. Iya. Dan Bapak, karena Bapak sudah 40 kali mendatangi lokasi pesugihan dan gagal, ada gak cara yang terbaik menurut Abah supaya kaya raya? Ada juga dari Majalengka lagi. Katanya kari pilih dua papasangan, Allah sama setan. Jadi saya melakukan perjalanan setan. Tak ingatnya saya sekarang udah usia 80 lah. Jadi ingat, kata-kata itu Uyut memang baik. Kalau percaya sama Allah mah nggak mungkin sengsara gitu. Oh. Jadi bukan menjanjikan kekayaan yang menurut pikiran kita banyak uang, tetapi terhindar dari sengsara karena pada dasarnya semuanya kaya. Bisa dengan kaya hati, kaya dengan kesehatan, kaya akan rezeki, dan kita tenang dan bahagia. Itulah kekayaan yang sesungguhnya dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya Pak? Iya. Jadi sekarang mah awas adik-adik 1, 2, 3 jangan percaya kasetan. Bener. Harus percaya angin Allah sahiji pek eta nganti Allah mah lambat datangna. Lambat tapi pasti ya Bah. Pasti Berkah. masang cara Abah lamun percaya kayak. Halal ya gitu Pak. Jadi barang kajen saperak halal, 1000 haram. Jadi bapak mah ayeuna mah bubuhan geus kolot geus ketek sudah genteng kadek cek bahasa Sunda mah. Cerok pengalamannya Bah gitu. Ya. Jadi adik-adik mah jangan ngikutin seperti kita.